Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yunesa, apa kabar hari ini? Weekend kayak gini pada main kemana aja nih? Wah seru tuh. Gak kerasa ya minggu depan udah minggu tenang aja. Tapi ada yang nungguin nih. Apa hayo? Ya bukan UAS lah. Untuk teman-teman Yunesa semua, semangat ya UASnya. Semoga lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Oke, kenalkan saya Siti Wulandari dari Prodi Pendidikan Bisnis 2023C Universitas Negeri Surabaya. Di sini aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu pentingnya berbahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia memakai peran penting dalam memperkaya komunikasi dan memahami konteks lokal. Penggunaan bahasa Indonesia memudahkan kita untuk menyampaikan informasi yang lebih efektif, terutama ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan Indonesia atau budaya Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan lebih relevan dan dapat dipahami dengan baik oleh pengguna bahasa Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu kan apa sih itu pentingnya berbahasa Indonesia? Selanjutnya, apa sih dampak kesalahan kita menggunakan bahasa Indonesia? Kesalahan berbahasa Indonesia dapat berdampak pada pemahaman pesan, mempengaruhi citra profesionalisme, dan mengurangi kejelasan komunikasi. Kesalahan gramatikal atau struktural dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau ambigu terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam konteks formal atau profesional, penggunaan bahasa yang kurang benar dapat merugikan reputasi seseorang atau organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tata bahasa dan ejaan dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan tingkat kejelasan dan ketepatan yang tinggi. Kesalahan berbahasa Indonesia dapat menghambat kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide atau pesan dengan efektif. Udah tahu kan pentingnya berbahasa Indonesia? Udah tahu juga dampak apabila kita melakukan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, kita mau belajar nih, apa sih contoh-contoh tentang kesalahan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada gambar yang berisi tulisan layanan bis pariwisata. Nah, pada gambar ini terdapat kesalahan penggunaan kata bis. Kata bis adalah bentuk kata yang tidak baku. Bentuk kata baku dari bis adalah bus. Pada gambar kedua, ada kata dijual. Kata di dapat digunakan sebagai preposisi dan juga sebagai awalan. Sebagai preposisi, kata di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan jika digunakan sebagai awalan, kata di harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Pada gambar, kata di diikuti oleh kata kerja jual. Oleh karena itu, kata di harus digabung dengan kata jual, karena kata di bertindak sebagai awalan. Dalam gambar ketiga, terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, kata praktek seharusnya adalah praktik, karena praktek merupakan bentuk kata tidak baku dari kata praktik. Yang kedua, kata jam seharusnya diganti menjadi kata pukul, karena yang menunjukkan waktu adalah kata pukul, bukan kata jam. Yang terakhir, tanda titik seharusnya ditempatkan pada akhiran singkatan, yaitu di akhir huruf S. Di sini terdapat beberapa contoh kata yang sering kita gunakan sehari-hari.
Nah, itu tadi materi kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang dapat kita pelajari pada hari ini. Udah di akhir video nih. Ulan minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau ada perkataan Ulan yang kurang berkenan pada teman-teman sekalian. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.